saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang hidup, memberikan kepada kami satu anugerah untuk kembali bisa belajar firman Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan terbuka, hati kami selalu siap, supaya kami boleh betul-betul dengan kerinduan yang besar mau mengerti dan menerima firman Tuhan. Terima kasih, biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami semua, dan kami diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita kembali akan belajar firman Tuhan dengan tema yang baru, yaitu mengenai masalah kualitas iman. Kita perlu belajar untuk kadar ataupun kualitas iman kita berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah dasar daripada iman kita. Karena itulah kita harus tetap secara continuing, hari lepas hari, mempunyai satu kesukaan untuk membaca dan merenungkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh kitab Mazmur pasal 1 ayat 2, ya, yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat itu atau firman itu siang dan malam. Berarti waktu yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Atau artinya kita tidak boleh putus atau berhenti belajar firman Tuhan. Ya, sama dengan doa, kita berdoa juga dengan tidak putus-putusnya. Senantiasa keberadaan kita adalah satu keberadaan dalam sikap doa kita kepada Tuhan. Nah, karena itu pada hari ini ya kita akan membahas iman yang besar. Apa tuh iman yang besar? Nah, kita akan membaca dari kitab Markus pasal 11 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita akan konsentrasi pada pengajaran Tuhan Yesus dari perikop Markus 11 ayat yang ke-20 sampai dengan 26. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan." Terpujilah Tuhan atas betapa luar biasanya firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mulai dengan satu perbuatan yang sangat luar biasa, yaitu di mana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Ya, pohon ara yang tidak berbuah. Berdasarkan tafsiran, pohon ara ini menggambarkan adalah umat Israel
yang sudah lagi sampai di zaman Yesus dilihat tidak ada buah iman pada orang Israel. Juga ada satu pernyataan dalam kitab Lukas pasal 7 ya ayat 9. Di situ ada seorang perwira datang pada Yesus yang membawa pergumulan hambanya yang sakit. Dan pada waktu Yesus akan mau berangkat ke rumahnya, hamba ini mengatakan, "Tuhan, engkau tak perlu datang. Asalkan engkau katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Dan Yesus sangat kagum dan heran. Wah, dilihat tidak ada iman seperti ini di bangsa Israel. Iman yang sangat mengagumkan. Nah, saudara, prinsipnya di sini adalah kita sebagai umat Tuhan harus berbuah. Israel memang memelihara ajaran Tuhan, Taurat Tuhan dengan murni. Tetapi Israel ini tidak menghasilkan iman dari pemahamannya terhadap firman Tuhan. Artinya iman mereka mandul, iman yang mati. Jadi kalau kita mengatakan beriman sama Tuhan Yesus, tetapi tidak menghasilkan buah, kapak sudah tersedia untuk menebang pohon itu. Matius pasal 3 ayat 8, itu referensinya. Jadi intinya adalah, kalau kita tidak berbuah dalam iman kita kepada Tuhan, terkutuklah. Dan kejadian ini saudara literal, bukan kiasan. Yesus mengutuk pohon ara itu. Sehingga peristiwa ini menarik perhatian semua murid-murid Yesus yang diwakili oleh Petrus. Jadi pada waktu dia melihat pohon ara yang dikutuk oleh Yesus itu menjadi kering, wah, kagum, kaget, sehingga Petrus di sini mengatakan kepada gurunya, "Rabi, lihat pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Satu hal yang sangat menarik. Jadi langsung Petrus tertuju kepada perbuatan ajaib. Bagaimana mungkin kok pohon ara bisa kering? Bagaimana kuasa itu terjadi? Dan Yesus saudara tidak membahas tentang bagaimana pohon ara itu kering, tetapi langsung memberikan satu pelajaran yang sangat luar biasa kepada Petrus dan juga murid-murid yang lain. Yesus menjawab mereka. Jadi tidak ada satu kaitan dengan pertanyaan Petrus, kenapa pohon ara itu menjadi kering. Tetapi Yesus langsung menegaskan dengan satu pengajaran yang luar biasa mengenai iman. Iman yang besar, iman yang luar biasa. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudara, ini mengagumkan, literal, ya. Pengajaran yang sangat luar biasa mengenai iman yang besar. Apa itu iman yang besar? Adalah iman yang sanggup melakukan perkara-perkara besar atau perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan ajaib yang luar biasa. Itu namanya iman yang besar, iman yang sanggup memindahkan gunung, iman yang melahirkan hal-hal yang sangat mengagumkan. Dan Yesus memang mengatakan hal ini dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, ya. Kita lihat di sini, ya. Pada waktu para murid melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, dan juga di sini Tuhan Yesus menegaskan sebuah pernyataan iman yang besar. Dikatakan pada Yohanes pasal 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga
pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan ini telah menjadi kenyataan secara literal. Tuhan Yesus membangkitkan hamba-hambanya atau orang-orang yang memang yang dikehendakinya untuk tampil di muka umum mengadakan perkara-perkara mujizat di lapangan yang terbuka, yang boleh menyentuh puluhan, ratusan, bahkan jutaan orang ya, dalam setiap zamannya. Di zaman kita ini pun kita melihat ada hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa untuk mengadakan tanda-tanda ajaib atau tanda-tanda mujizat. Nah, saudara, ini bukan sebuah ilusi atau khayalan, tapi ini fakta pernyataan kuasa Allah. Allah sanggup memakai siapapun atau orang-orang yang dipilihnya untuk melakukan perkara-perkara besar, untuk menyatakan atau memanifestasikan iman yang besar, ya, iman yang sangat luar biasa. Tetapi juga di sini perlu satu catatan dalam iman yang besar ini. Dia tidak boleh berdiri sendiri, harus masuk kepada langkah yang lebih besar. Nah, saya mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Nah, saya memang meyakini siapapun yang boleh melihat, bukan hanya melihat aja satu perkara ajaib, bagaimana setan diusir, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berdiri, orang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Pasti ini mengagumkan, sangat luar biasa, hal yang sangat menarik. Nah, apa yang kita pelajari dari satu hasil iman yang besar ini? Kita nggak boleh ragu, jangan meragukan mujizat. Saya tidak mengajarkan kita anti mujizat, tetapi kita juga harus berhati-hati dengan mujizat. Mujizat Tuhan, hal-hal yang luar biasa masih terjadi dan tetap terjadi untuk maksud dan tujuan yang mulia bagi Tuhan. Apa tujuan Tuhan untuk mengadakan ya mujizat ini atau menggunakan atau memakai seseorang untuk memanifestasikan perkara-perkara yang gagah perkasa, perkara-perkara yang luar biasa, adalah supaya kita manusia boleh mengetahui dan mengakui otoritas kekuasaan Tuhan. Nah, itu tujuan Tuhan dengan perkara-perkara yang ajaib. Nah, karena itu mari kita menyikapi iman yang besar ini yang melahirkan perkara-perkara mujizat yang luar biasa dengan hati-hati. Yang pertama, jangan fokus kepada mujizat sehebat apapun, sespektakuler apapun. Jangan kita terfokus atau orientasinya kepada mujizat, tetapi harus kepada Tuhan yang berkuasa, yang melakukan mujizat. Satu sikap yang benar yang boleh kita belajar dari Rasul Petrus. Pada waktu Rasul Petrus dan kawan-kawannya menangkap ikan semalam-malaman dan tidak menangkap satu ekor pun, dan akhirnya di pagi hari berjumpa dengan Yesus di pantai, dan Yesus mengatakan, tebarkan, arahkan perahumu lebih dalam lagi, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Petrus mengatakan, sudah semalam-malaman ya Tuhan, kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, artinya ada iman. Akhirnya dilakukanlah yang seperti dikatakan Yesus. Dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 saudara boleh baca di situ. Akhirnya memang mujizat terjadi, perkara luar biasa terjadi. Wah, 153 ekor ikan besar-besar ditangkap. Dahsyat luar biasa. Nah, sesudah melihat hal ini, Petrus memang sempat kagum akan hal ini. Tetapi sesudah itu, dia memandang kepada Yesus. Matanya memandang kepada Yesus. Ya. Dan mengatakan, Tuhan,
Ini perkara yang sangat luar biasa. Nah, coba kita lihat dalam kitab Lukas pasal 5, ya, ada dikatakan di situ 8 dari pasal 5, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Jadi dari perkara mujizat, terus mata hatinya tertuju kepada Yesus. Mungkin ini catatan yang pertama. Saya mengajak, sehebat apapun mujizat, jangan sampai kita terfokus, terus iman kita bertumpu kepada mujizat, tapi iman kita harus terarah kepada Kristus yang melakukan mujizat itu. Kristus yang harus ditinggikan, Kristus yang harus dimuliakan, Kristus yang harus diagungkan. Kristus harus menjadi pusat kehidupan kita, bukan hasil iman yang besar itu mujizat. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah jangan sampai perkara-perkara mujizat itu melahirkan semangat kedagingan, kebanggaan kedagingan, sama dengan para murid Yesus pada hidup demensi. Yesus melakukan perkara-perkara luar biasa, segala penyakit disembuhkan, setan diusir, ya, yang lumpuh bisa berdiri berjalan, yang tuli mendengar, buta melihat, mati Lazarus dibangkitkan. Kagum sekali, sehingga melahirkan sebuah kebanggaan kedagingan. Nah, sehingga kalau melahirkan kebanggaan kedagingan atas iman yang besar, atas hasil iman yang besar, itu pasti akan gagal total dalam pengiringan akan Tuhan. Nah, makanya Taman Getsemani menjadi sebuah situs rohani membuktikan hal itu. Nah, Taman Getsemani, disinilah puncak kegagalan para rasul, para murid, semua orang percaya. Kenapa? Sejarah mencatat semua orang percaya yang tadi bangga dengan Yesus, dengan segala mujizatnya, kecewa dan meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus yang gagah perkasa menyangkal Yesus. Jadi Taman Getsemani bagi rasul-rasul, bagi para murid adalah puncak kegagalannya untuk mengimani Yesus. Kenapa? Karena hasil iman yang besar, yaitu mujizat, menghasilkan cuma kebanggaan kedagingan. Tetapi sebaliknya, Taman Getsemani bagi Yesus adalah puncak kemenangannya untuk menggenapkan kehendak Bapa. Itu luar biasa. Kontradiksi 180 derajat. Bagi para rasul, para murid menjadi puncak kegagalan, bagi Yesus menjadi puncak kemenangan untuk siap, taat dan setia sampai ke Bukit Golgota. Nah, itu yang kedua catatannya, ya, supaya hasil iman yang besar, perkara-perkara mujizat, gunung dicampakkan, jangan sampai menimbulkan melahirkan semangat kedagingan. Yang ketiga, ini adalah hak prerogatif Allah. Jadi tidak semua orang percaya, tidak semua hamba Tuhan, ya, disertai dengan perkara-perkara spektakuler. Ya. Petrus disertai dengan perkara spektakuler. Orang disembuhkan banyak mujizat, tapi pada akhirnya sesudah Petrus diperbaharui, imannya tidak lagi bertumpu pada mujizat. Sekalipun pada akhirnya Petrus tidak disertai dengan mujizat dan dia harus martir di Roma dengan mati tersalib, dia siap. Itu contoh, saudara, satu pernyataan perkara spektakuler ini, di mana orang-orang yang sudah mengenal lebih dalam akan Kristus, dia tidak lagi bertumpu kepada mujizat itu. Ya, Petrus disertai dengan mujizat, Rasul Paulus juga dicatat dalam Kisah Rasul 19:11, luar biasa. Tapi Timotius tidak ada dicatat ada mujizat. Tikikus, Epaphroditus, ada banyak, saudara. Tidak semua orang-orang atau hamba-hamba Tuhan disertai dengan iman yang besar ini. Ya, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan kepada siapa untuk dia panggil, untuk dipakai menyatakan iman yang besar ini. Makanya dari segala karunia ada namanya itu adalah karunia iman, ya, karunia yang luar biasa. Ya. Yang keempat, hal ini jangan menghakimi siapapun. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa untuk mengadakan
tanda-tanda ajaib, saudara, jangan menghakimi. Itu nggak jadi jaminan, nanti kan ada firman Tuhan yang menyembuhkan yang ini, yang itu, belum tentu diterima oleh Tuhan. Ya, kita menghakimi, ya, oleh karena mungkin barangkali kita merasa tersaingi. Kita tidak boleh menghakimi hamba Tuhan yang dipakai untuk memanifestasikan perkara-perkara besar ini. Justru kita mendoakan supaya hamba-hamba Tuhan yang dipakai ini betul-betul sampai kepada tujuan daripada mukjizat, mengenal Tuhan dengan benar, sehingga mereka bisa mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, yang kelima, kita tidak boleh berhenti mengenal Tuhan lewat hasil iman yang besar ini. Harus kita mengenal kualitas-kualitas iman yang selanjutnya. Nanti untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai iman yang sejati, kualitas iman yang sejati. Nah, sekarang ini kita belajar mengenai kualitas iman yang besar, yaitu adalah iman yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi kita tidak boleh berhenti, ya, sebagai orang percaya. Nanti kita bertumpu hanya sekedar iman berdasar mukjizat. Nanti kita pasti akan tereliminasi. Kita akan masuk di pada Rabu akan datang, ada kualitas iman yang lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu pada hari ini. Kami belajar mengenai kualitas iman yang besar. Iman yang sanggup melahirkan perkara-perkara ajaib yang luar biasa. Dan biarlah kami Tuhan dengan hal ini tidak berhenti kepada sebuah manifestasi iman yang besar ini. Kami akan meneruskan dengan belajar berdasarkan firman Tuhan. Ada kualitas iman yang lebih dalam lagi yang perlu kami dalami, supaya kami boleh mengenal Engkau dengan benar dalam iman percaya yang berdasarkan kepada pengajaran firman Tuhan yang seutuhnya. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.